Mas Putin mana nih Mas Putin nih? Mas Putin akan mengirim 3 kapal perangnya ya. Yang udah klik like, gua respect banget. Apalagi udah subscribe. Yang belum, mandi lumpur. Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov menyatakan keterbukaan Rusia untuk mendukung pengembangan penerbangan antariksa nasional Indonesia, termasuk untuk pembinaan stasiun antariksa di Pulau Biak, Papua. Soal rencana stasiun antariksa atau peluncuran roket di Biak ataupun pulau lain, tentu ini diputuskan oleh Indonesia. Rusia siap menyediakan teknologi untuk peluncuran roket pada aspek teknisnya atau teknologi lainnya, kata Dubes Tolchenov dalam temu media di Jakarta, Senin. Mas Putin mana nih Mas Putin nih? Mas Putin akan mengirim 3 kapal perangnya ya untuk berlabuh di Jakarta, Bren. Nah, ini suatu hal luar biasa karena netizen ya, penggemar fans boynya Ruski itu di Indonesia sangat-sangat banyak sekali. Tentunya ini nanti adalah kabar yang gembira buat netizen siapa ya, pencinta Rusia seperti itu. Oke, Bolo, mari kita simak, kita reaksi bersama dari channel Amanda. Jangan lupa diklik channelnya Bolo. Jadi kapal perang Rusia ini bakal ke Indonesia bulan depan. Ada apa dalam lawatannya? Kan bolak-balik ya. Bahkan TNI Angkatan Laut kita akan mengirimkan KRI Brawijaya untuk berlabuh di hari Angkatan Laut terbesar Rusia. Nah, tapi sebelum itu Angkatan Laut Rusia berkunjung dulu ke Indonesia, Bren. Nah, selain Angkatan Laut Rusia ke Indonesia, jadi Pak Sergei Tolchenov alias Mas Sugeng Rusia juga menyatakan Rusia ini siap membangun satelit, ya kan? Boleh dikatakan satelit, boleh ya, atau menyediakan teknologi antariksa untuk Indonesia, Bren. Jadi selain kunjungan ke Angkatan Laut, Rusia juga bersedia memberikan teknologi antariksa yang lokasinya ya nggak asing di Lanut Biak ya. Apakah pemerintah kita berani? Tapi kenapa kalau teknologi macam gini kan, ini kan satelit bukan hanya untuk militer tapi buat pertanian, pemetaan gitu ya. Kenapa kok nggak berani? Harusnya berani dong. Ini negara milik siapa sih sebenarnya? Mau kerja sama dengan Rusia aja susah banget ya kan. Mari kita bahas satu persatu dulu, Bren, dari kunjungan kapal perang Rusia dahulu. Nah, hal ini disampaikan oleh ya biasa nggak asing lah ente ya, Sergei Tolchenov atau yang biasa ente sebut Mas Sugeng Rusia ini ya. Mas Sugeng Rusia ini Sergei Tolchenov mengungkapkan akan ada sejumlah kapal Rusia yang datang ke Indonesia. Dalam kunjungan itu akan dilakukan pada Mei mendatang. Seperti itu. Ada 2 kapal Rusia, 2 korvet dan 1 kapal pasukan. Jadi kelompok 3 yang akan datang ke Indonesia, kata Dubes Tolchenov dalam pengerahan pers di Jakarta Senin tanggal 28 kemarin ya. Meskipun korvet, ini adalah kapal-kapal perusak ya, yang mempunyai luar biasa ya, dilengkapi rudal jarak jauh Kalib ya, jangkauannya 1100 km ya. Kemarin Rusia juga baru saja menembakkan rudal kaliber ya, yang jauhnya 1100 km. Seperti itu. Mudah-mudahan ya minimal saat kunjungan, saat hari parade beli rudalnya ya kan. Iya kan. Cocok nggak, Min? Cocok sekali ya kan. Seperti itu. Dan Mas Sugeng alias Pak Tolchenov menambahkan kapal-kapal ini sama persis dengan yang ikut dalam latihan maritim multilateral Komodo 2025 di Bali pada Februari lalu. Menurutnya kapal-kapal milik militer Rusia ini sudah berkeliling wilayah Samudra Pasifik dan India dalam perjalanannya. Nanti Australia marah-marah lagi, Min. Biarinlah marah ya kan. Urusan mereka mau marah mau nggak marah ya.
kunjungi sejumlah negara ASEAN ya. Jadi nanti menurut Pak Sugeng alias Pak Sergei Tulkinov mengatakan kapalnya akan mengunjungi negara ASEAN. Tulkinov menuturkan kapal-kapal ini sudah mengunjungi sejumlah negara anggota ASEAN. Saya tidak ingat semua, tetapi selain Indonesia yang pasti ada Thailand, Malaysia, dan mungkin Vietnam dan Kamboja yang pasti, kecuali Laos karena tidak punya pantai. Menurutnya kapal ini kembali lagi ke Indonesia untuk melakukan kunjungan persahabatan. Jadi mereka sekarang ke Jakarta dalam perjalanan kembali ke Vladivostok ya. Dan menurut Pak Sergei Tulkinov mengungkapkan bahwa armada Pasifik Rusia sangat aktif di wilayah ini, namun tujuannya untuk persahabatan ya. Setiap tahun kami memiliki persinggahan seperti itu, tak hanya ke Indonesia tapi juga banyak negara anggota ASEAN lainnya. Namun setiap tahun kami punya kelompok kapal yang melakukan kunjungan ya persahabatan ke Indonesia, jelas Tulkinov. Dan selain persahabatan, lawatan ya ke negara-negara Asia Tenggara, menurut Pak Tulkinov, tentara-tentara armada Rusia ini juga akan mengunjungi makam salah satu prajurit Rusia ya di Pulau Wah Aceh ya. Menurut Pak Tulkinov, prajurit itu adalah seorang pelaut di salah satu kapal Rusia, tepatnya di Pulau Wah Aceh ya, untuk dikunjungi juga. Nah, dan yang terbaru ini, untuk selain kunjungan kapal perang, Rusia juga siap membantu dalam pengembangan teknologi antariksa untuk Indonesia, Bren. Kapan lagi ada momen seperti itu, ya kan? Rusia sendiri menyampaikan keinginannya untuk melanjutkan kerjasama antariksa dengan Indonesia. Hal ini disampaikan Sergei Tulkinov. Kami Rusia membahas masalah ini dengan BRIN. Kami siap untuk memberikan apa yang diminati pihak Indonesia. Jadi sekarang kami mencoba memahami apa yang ingin dilakukan Indonesia. Pak Tulkinov mengungkapkan negaranya mendengar Indonesia sedang mengembangkan semacam pelabuhan antariksa atau landasan peluncuran antariksa di Pulau Biak. Menurutnya jika Indonesia tertarik dengan teknologi Rusia, mereka akan menyediakannya. Jadi jika Indonesia tertarik dengan teknologi Rusia, kami siap menyediakan, kami siap menjadi salah satu mitra teknologi atau teknisi Indonesia dalam membangun landasan peluncuran tersebut ya. Rusia berharap kerjasama tersebut akan produktif karena saat ini sedang dalam tahap pembicaraan langsung ya. Dan untuk pembuatan satelit di Biak ini sebenarnya sudah lama, tapi pemerintah Indonesia belum merespon ya. Itu sempat digaungkan oleh rencana lama BRIN ya, Badan Riset Inovasi Nasional ya. Tri Handoko awal tahun ini juga sempat menyinggung keberadaan bandara antariksa untuk peluncuran roket di sana. Pembahasan terkait bandara antariksa ini sudah lama ya, sebelum Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8 melebur menjadi BRIN. Program tersebut juga telah dibahas namun tidak selesai direalisasikan. Dan rencana peluncuran roket dan keberadaan bandara antariksa di Indonesia menjadi pembicaraan di agenda nasional Grand Design Keantariksaan menuju Indonesia MAS ya, yang digelar BRIN. Handoko secara terbuka mengumumkan saat ini pihaknya sudah memiliki lahan sekitar 100 hektar yang sudah dirancang untuk cocok menjadi lokasi peluncuran roket berada di Pulau Biak, Papua ya. Itu sudah lama ya. Master plan yang dirancang BRIN di bandara antariksa terdiri dari landasan peluncuran ya, roket peluncur satelit, kemudian kantor laboratorium dan workshop, infrastruktur jalan dan penghubung, kebun raya nasional, hingga dermaga armada kapal riset untuk Indonesia Timur, Bren. Jadi untuk pembangunan satelit ini udah berita lama, tapi Rusia bolak-balik mengajukan, pemerintah Indonesia masih diem-diem baik. Seperti itu, Bren. Nah, Bren, itu tadi ya pembahasan admin seputar Usut punya Usut ini. Bulan depan Rusia ini akan mengirimkan 3 kapal perangnya ke Indonesia ya. Terus di sisi lain Rusia juga siap ya menyediakan teknologi satelit antariksa untuk Indonesia. Hal ini resmi disampaikan oleh Duta Besar Rusia di Indonesia. Nah oke Porobolo ya, itulah tadi video dari Amanda Channel teman-teman ya. Di dalam thumbnail itu kita bisa sama-sama baca ya, proposal Rusia bangun satelit
di Lanut Manuhua Biak Papua. Nah, ini diberi judul Proposal Rusia Bangun Satelit Militer di Lanut Manuhua Biak Papua dan pengiriman 3 kapal perang. Ya, sama-sama kita dengarkan tadi teman-teman ya. Kita sebagai rakyat ya tentu saja kita mendukung ya kalau seandainya apapun itu yang terbaik untuk negara kita dan menjaga keamanan, mungkinlah ya setidaknya kita sebagai rakyat itu juga menginginkan hal yang terbaik untuk negara kita. Bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya tentang video Amanda Channel ini? Silahkan teman-teman ya kasih komentar di kolom komentar. Nah, ini teman-teman ya, di sini juga ada berita yang cukup menarik dari Antara ya. Rusia mau bantu Indonesia kembangkan stasiun antariksa nasional. Nah, ini berita-berita yang cukup menarik ya ketika kita mendengarkan Indonesia itu terus menyambung silaturahmi mungkinlah ya dengan Rusia. Pasti teman-teman juga sama lah ya dengan pendapatnya dengan saya. Kita senang ketika Indonesia itu mau menjalin hubungan tambah dekat dengan Rusia. Oke teman-teman ya, kita bacakan beritanya terlebih dahulu. Jakarta, Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia menyatakan keterbukaan Rusia untuk mendukung pengembangan penerbangan antariksa nasional Indonesia, termasuk untuk pembinaan stasiun antariksa di Pulau Biak, Papua. Nah, soal rencana stasiun antariksa atau peluncuran roket di Biak ataupun pulau lain, tentu ini diputuskan oleh Indonesia. Rusia siap menyediakan teknologi untuk peluncuran roket pada aspek teknisnya atau teknologi lainnya, kata Dubes. Wah, nah ini menarik teman-teman ya ketika kita itu mendapatkan berita-berita yang seperti ini teman-teman ya. Rusia juga siap sedia memberi bantuan teknis ya dan teknologi terkait pembinaan stasiun antariksa, instalasi peluncuran dan landasan peluncuran roket yang akan dibangun di RI jika rencana pembangunannya diteruskan. Dubes mengakui bahwa sebelumnya sempat ada rencana dari sebuah perusahaan Rusia untuk memanfaatkan bandara di Pulau Biak sebagai wahana peluncuran pesawat antariksa yang diikuti dengan pesawat kargo besar sebelum dilepas ke angkasa luar. Namun sayangnya karena sejumlah isu program tersebut urung dilaksanakan, kata Dubes ya, merujuk pada gagasan proyek yang sempat dibicarakan sekitar 10-15 tahun yang lalu. Karena itu, untuk kerjasama ke depannya, bentuk bantuan yang diberikan Rusia akan sangat tergantung dengan kebutuhan dan fokus pengembangan yang dituju pihak Indonesia saat ini, ucap Dubes Rusia. Nah, oke teman-teman ya, berita-berita yang cukup menarik seperti ini mudah-mudahan ya bisa membuat negara kita, negara tercinta kita, yaitu negara Republik Indonesia kita itu bisa jauh lebih berkembang lagi. Nah, oke teman-teman ya, silahkan teman-teman kasih komentar di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.